Nama Dean Ixel de Schepper, striker muda timnas Belanda berdarah Jawa Sunda, mulai menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 17 tahun ini secara terbuka mengungkapkan minatnya membela timnas Indonesia di tengah persiapan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Dengan garis keturunan dari Surabaya dan Bandung memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Berminat membela timnas Indonesia meskipun telah bermain di tim muda Belanda. Naturalisasi pemain diaspora bisa menjadi solusi jangka panjang memperbaiki performa timnas Indonesia. Dean, yang kini bermain untuk tim muda AS Alkmaar, mengaku memiliki garis keturunan Indonesia melalui ayahnya. Neneknya berasal dari Surabaya, sementara kakeknya berasal dari Bandung. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi pemain naturalisasi jika PSSI memutuskan memanfaatkan jasanya. Karir Dean mulai dari akademi-akademi besar di Belanda, seperti Vitesse, De Graafschap, dan PSV Eindhoven. Saat membela PSV Eindhoven U17, ia mencetak 8 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan. Performa impresif ini membuatnya mendapat panggilan ke tim nasional Belanda U16 dan U17, di mana ia mencatat total 6 penampilan sejak 2023. Meskipun mendapatkan kesempatan bermain di tim muda Belanda, Dean tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bermain di negara yang begitu antusias terhadap sepak bola adalah seperti mimpi yang jadi kenyataan, ujarnya. Peluang di tengah tantangan timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa harapan baru, khususnya dalam memperbaiki lini serang. Selama masa kepemimpinan Shin Tae-yong, salah satu kelemahan yang mencolok adalah ketajaman para striker. Hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, semua gol timnas Indonesia justru berasal dari pemain non-striker. Nama-nama seperti Rafael Struwijk, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka belum mampu menunjukkan konsistensi. Dalam situasi ini, naturalisasi pemain seperti Dean Ixel de Schepper bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas serangan. Selain Dean, striker lain seperti Ula Romeni juga sebagai kandidat potensial untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, Dean memiliki keunggulan karena usianya yang muda dan pengalaman di kompetisi level tinggi Belanda. Komitmen untuk timnas Indonesia. Dean tidak menutupi keinginannya menjadi bagian dari skuad Garuda. Jika ada kesempatan, saya akan mempertimbangkannya. Saya sudah beberapa kali bermain untuk Belanda, tapi saya tidak tahu kemana arah karir saya di masa depan, ujarnya. Pernyataan ini menjadi sinyal positif bagi PSSI jika ingin memperkuat tim dengan talenta diaspora. Apalagi, Patrick Kluivert yang memiliki latar belakang sepak bola Belanda, harapannya bisa menarik minat pemain-pemain muda Belanda keturunan Indonesia untuk bergabung. Julian Uyghur, gelandang muda berbakat asal Belanda yang memiliki darah Indonesia melalui ayahnya, Arthur Uyghur, tengah menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat para pengamat sepak bola tanah air. Meski baru berusia 18 tahun, Julian telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan dan berhasil mengamankan posisi reguler di skuad AS Alkmaar U21, klub yang berlaga di Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025. Julian yang bermain sebagai playmaker telah tampil impresif dalam 15 pertandingan, mengumpulkan 2 gol dan 2 assist. Performa konsisten ini menyerukan adanya bayangan masa depan gemilang yang pernah ditempuh oleh gelandang andalan AC Milan, Tijjani Reijers. Sebelumnya, Tijjani juga meniti karirnya melalui jalur yang sama, dimulai dari tim junior AS Alkmaar U21 sebelum akhirnya naik ke tim senior dan menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Karir Tijjani di AS Alkmaar U21 sendiri menjadi batu loncatan penting, di mana ia mencatatkan 6 gol dan 7 assist dalam 32 pertandingan. Performa tersebut membuka jalan baginya untuk direkrut oleh AC Milan pada musim panas 2023, dan kini ia telah menjadi ujung tombak lini tengah bersama Rossoneri dengan 91 penampilan, 16 gol,
dan 7 assist, serta mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2030. Kesamaan lintasan karir antara Julian Urip dan Tijani Reijers ini kian menarik perhatian para pengamat sepak bola, khususnya Haris Pardede, seorang figur terkemuka di kalangan pengamat sepak bola tanah air. Menurut Haris, PSSI telah mendekati Julian dengan serius sebagai salah satu kandidat potensial untuk dinaturalisasi, dengan tujuan menguatkan lini tengah tim nasional Indonesia. Dalam pernyataannya pada Mei Oktober 2024, Haris menyebutkan bahwa komunikasi awal telah terjalin, bahkan Julian sendiri pun telah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Sudah dijajaki dan sudah diupayakan, ujar Haris, menandakan bahwa proses pendekatan sudah berjalan meski masih membutuhkan usaha ekstra untuk meyakinkan pemain muda tersebut. Namun, proses peralihan identitas ini tentu tidaklah mudah. Julian saat ini masih berstatus sebagai personel timnas Belanda U19 dan cap terakhirnya bersama skuad muda Der Oranje tercipta pada 19 November 2024. Meski demikian, peluang untuk merekrut Julian tetap terbuka lebar apabila ia memilih untuk mengubah warna kebanggaan internasionalnya dan bersumpah untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Peluang naturalisasi bagi Julian Urip tidak hanya menawarkan angin segar bagi timnas Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi mengharumkan nama bangsa melalui dunia sepak bola. Langkah ini tentunya akan membawa dampak signifikan, mengingat semakin ketatnya persaingan di kancah internasional dan kebutuhan akan pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di level tertinggi. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air terus menantikan kabar baik yang bisa menjadi titik balik dalam membangun skuad nasional yang kompetitif, dengan kehadiran talenta muda seperti Julian yang diyakini mampu menjadi penerus kejayaan Tijani Reijers di panggung dunia. FIFA dan AFC diminta melakukan investigasi kepada kiper Bahrain, Abdul Karim Fardan yang mengacungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia. Media sosial dihebohkan dengan kelakuan Abdul Karim Fardan usai laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 27 Maret 2025. Dalam video yang beredar di media sosial, Abdul Karim Fardan tampak sedang berjalan menuju ruang ganti dengan rekan-rekannya usai dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Namun, kiper berusia 32 tahun itu tiba-tiba mengacungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia ketika hendak menuruni tangga menuju ruang ganti. Tindakan dari Abdul Karim Fardan ini membuat supporter timnas Indonesia di media sosial geram dan meminta kepada FIFA serta AFC untuk menginvestigasi. Yang terhormat Afca Siancuk Feaf.com mohon selidiki gerakan jari tengah yang diacungkan oleh penjaga gawang nomor 1 Bahrain, Abdul Karim Fardan kepada pendukung Indonesia, tulis akun X Confess. Silakan lihat FIFA World Cup FIFA PSSI, tulis akun Instagram Velfabol. Sementara itu, kemenangan atas Bahrain membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, tim besutan Patrick Kluivert tersebut berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian.